Horas, terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, komen dan bagikan video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Legenda Pisau Somalim. Alkisah pada zaman dahulu kala, di desa Habinsaran, hiduplah seorang raja yang bernama Opung Niantan. Mangan Opung Niantan minum dan bersama istrinya Boru Tompul Sohapurpuron. Sewaktu istri raja itu sedang mengandung, raja itu pun meninggal dunia. Tidak lama kemudian istri raja itu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama si Pisau Somalim. Mulai dari dia kecil hingga dewasa, hanya ibunya lah yang merawat dan membesarkan dia. Setelah dia beranjak dewasa, bertanya-tanyalah di dalam hatinya di manakah pamannya berada. Dan datanglah si Pisau Somalim ke hadapan ibunya untuk menanyakan apa yang ada di dalam hatinya. Oma, nayang manungkun majolo ahu. Adong dot tulanghu. Jala di dia do maringanan. Dengadong tulangmu, holanau donat niopungmu. Si Pisau Somalim merasa tidak percaya, lalu dia menanyakan untuk yang kedua kalinya kepada ibunya. Tohoma oma, di dia dot tulanghu maringanan. Lalu marahlah ibunya kepadanya sambil menjawab pertanyaannya. Udok sahalinai, dengadong do tulangmu, nama pultaksian bulu dolahu, jala madek-dek sian langit. Lalu terdiamlah si Pisau Somalim setelah ibunya marah. Kemudian dia pergi dari hadapan ibunya supaya ibunya tidak marah lagi kepadanya. Sejak saat itu si Pisau Somalim selalu merawat bambu yang ada di perkampungan itu, dan selalu berbicara kepada pohon bambu itu, dan memanggil bambu itu Opung. Dia bertanya kepada bambu itu, apakah cuma ibu yang terlahir dari bambu? Dia juga selalu melarang orang-orang kampung untuk menebang bambu yang ada di perkampungan itu tanpa seizin dia. Singkat cerita, lalu datanglah kembali si Pisau Somalim bertanya kepada ibunya. Oma, adong dot tulanghu. Molo adong di dia dot tulanghu maringanan. Karena tidak sanggup lagi ibunya menyembunyikan semua pertanyaan itu, maka dikasih tahu ibunya lah sebenarnya pamannya itu ada dan di mana sekarang pamannya itu tinggal. Adong do tulangmu anakku. Namar goar pun sahang mata niari, pun sahang mata ni bulan. Jala maringanan di Rura Silindung. Setelah ibunya memberitahukan siapa pamannya, kembalilah si Pisau Somalim kepada ibunya. Oma, adong do paribanhu. Lalu ibunya menjawab sambil tersenyum. Adong do amang paribanmu, jala man sayoli do rupana, dohot parangena. Jadi diberitahukan ibunya lah kepada si Pisau Somalim, bahwasanya dahulu ibunya bertengkar dengan pamannya. Ditingki parboning diamangmu. Rodo tulangmu lau membuat hartai, ima podang malim. Oma. Jadi laos marbadai dohami, aladang kalau ahu mangalean hartai, alai dipaksa tulangmu au, jala laos lau maibana. Anakku, lau mahotu hutani tulangmi, nadirura silindung, air raja do tulangmu disan. Sungkun majalam ana adong di hutai, namar goor pun sahang mata niari, pun sahang mata ni bulan. Dung sahat hodisi, pabawa matu tulangmu, moloho anakku. Dungi jalo matu tulangmu,
podang malim, na dibuat nai sianau. Olo Oma. Setelah itu, dipanggil ibunya pembantu mereka untuk menemani si Piso Somalim pergi ke rumah pamannya. Pembantu mereka bernama si Takal Tabu. Takal Tabu, Rojo Hotuson. Ahai opung, Lao majo hamurep dohot anakku si Piso Somalim. Tuhutan ni tulang nana dirura silindung. Laos jalo hamu mapodang na dibuat ni tulang nai. olo opung, borhat pehami turura silindung. Setelah itu ibunya memanggil kembali si Piso Somalim dan berkata, Anakku, borhat maho turura silindung tuhutani tulangmu. Sita kau tabu madonganmu, lao tu jabun ni tulangmu. Olo Oma. Anakku, boan maon, ima punggahau masan. Ahad dola patani punggahau masa nonoma. Punggahau masan on, ima namar lapatan. Molo dianggo punggahau masanon, dan dia ehobe malay, dohot mahuas. Kemudian ibunya memberikan baju kebesaran kerajaan kepada si Piso Somalim, dan si Piso Somalim memberikan pesan kepada ibunya. Oma, bereng ma bunga on. Molo malos do bunga on, na adong masih dalam nanguna sodenggan. Jala molo mate do bunga on, naung mate ma au di pardelanangu. Alai molo denggan manang na subur do bungan on, na denggan ma au manopot tulang i, dohot sahat dijabuni tulang i. Si Piso Somalim langsung mengenakan baju kebesaran tersebut. Lalu dia memanggil si Takal Tabu dan minta izin kepada ibunya. Kemudian mereka berangkat menuju Rura Silindung. Di tengah perjalanan, setelah perjalanan yang begitu jauh, mereka merasakan sangat letih. Kemudian mereka melihat sebuah pancuran yang sangat sejuk. Melihat sejuknya air pancuran ini, lalu si Takal Tabu menyuruh agar si Piso Somalim mandi untuk melepas rasa letih. Kemudian si Piso Somalim berkata kepada si Takal Tabu, Takal Tabu, parpu di maho maridi, jaga majo barang taon dohot habiton. Dung saya nongahu maridi, baru maridi maho. Asa au manjaga barang taonan nong. Olo raja nami, parpu di peahu maridi. adapun si Takal Tabu, sejak keberangkatannya dengan si Piso Somalim, dia sudah memiliki niat jahat. Bagaimana supaya dia dapat berperan sebagai si Piso Somalim, dan dia bisa memperistri putri pamannya dan menjadi raja. Setelah si Piso Somalim sampai di pancuran, si Takal Tabu langsung membuka baju yang dipakainya dan memakai baju kebesaran kerajaan si Piso Somalim. Setelah si Piso Somalim selesai mandi, terkejutlah dia melihat si Takal Tabu mengenakan pakaian kebesaran kerajaannya. Si Piso Somalim pun berkata, Buasa pake onmu pakaiani. Saunari ahu nama raja, jalaho magabe hartobanhu. Ahu nama si Piso Somalim, jalaho magabe si Takal Tabu. Molodang oloho, pemateon doho-dohot podangon. Kemudian si Piso Somalim pun menuruti perkataan si Takal Tabu dan dia memakai pakaian pembantu itu. Mereka membuat perjanjian bahwasanya si Piso Somalim tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Dengkeni sabulan tutong gina tutabona, manangise si ose padan turi purna cumagona.
Setelah mengikat janji, mereka berangkat menuju Rura Silindung ke tempat pamannya si Piso Somalin.